Kenapa keturunannya? Kadang pernah nggak sih kalian melihat teman-teman kalian yang orangnya temperamen, suka marah, selalu merasa terintimidasi, selalu mudah terbawa perasaan, selalu merasa yang paling jelek-jelek. Pernah suatu ketika itu saya melihat teman saya yang orangnya minderan, kurang percaya diri, merasa paling tidak bisa melakukan banyak hal. Kemudian saya melihat ketika di rumahnya itu ternyata dia sering sekali dibentak oleh orang tuanya. Padahal di usia yang sangat, waktu itu masih SMA, usia-usia 17 tahunan gitu ya, usia-usia belasan. Ternyata dia sering sekali mendapatkan bentakan-bentakan dari orang tuanya dan sering mendapatkan intimidasi, ketidakpercayaan. Jadi orang tua sering bilang, apakah ndak yo iso kamu, ndak yo iso ngelakoni ini. Nah, itu ternyata memberikan efek-efek yang luar biasa kepada anak-anak yang akhirnya sampai ke tubuh dewasa pun dia akan melakukan hal yang sama. Dan banyak orang yang akhirnya juga sampai ke depresi dan stres karena masalah kesehatan mental. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka per Oktober 2022. Stigma negatif pada orang dengan gangguan mental membuat banyak orang tua dan pasien yang tidak peduli dan enggan mencari bantuan tenaga profesional. Mereka merasa sendiri, merasa tidak dicintai, merasa hancur, dan merasa hidupnya nggak baik-baik saja. Jadi pentingnya kesehatan mental itu perlu kita ketahui dulu apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari luar. Misalkan ketika mendapatkan lingkungan yang kurang kondusif, di situ banyak sekali caci maki dan bullying, berarti yang perlu kita lakukan adalah defensif. Kita tidak perlu mendengarkan orang-orang yang ada di luar tersebut dan memasukkan ke dalam hati untuk menjaga kesehatan mental. Kekerasan seksual, perundungan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga merupakan beberapa faktor penyebab gangguan mental pada seseorang. Mengidentifikasi gangguan jiwa pada anak bukan menjadi hal yang mudah. Jadi ketika dikatakan cebol atau gendut atau ireng atau hitam atau jelek, itu kita nggak perlu terlalu benar-benar sih masuk sih aku jelek, masuk sih aku gendut. Itu hal-hal yang menurut saya itu sudah sangat mengganggu kesehatan mental ketika kita setiap harinya diperlakukan seperti itu. Ada juga baru-baru ini saya diperlakukan sangat tidak manusiawi, di mana saya ada seorang teman nih, ada 3 teman di situ. Nah, teman saya ini mau lewat di sebelah saya itu kayak ngerasa takut. Awal kira aku takut, tapi ternyata dia merasa kayak jijik gimana gitu. Nah, itu kalau saya menanggapi dengan serius, saya kan merasa kayak ada apa ya dengan saya kok sampai dia kayak gitu. Nah, padahal kan sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang benar-benar serius. Mungkin dia lewat itu ya karena nggak enak aja mau lewat, perasaan saya saja yang menganggap itu sebuah hal yang menjijikan dan sebagainya. Efek domino dari ketika kita selalu mendapatkan hal-hal yang menyerang kesehatan mental itu seperti cacian dan sebagainya, efek dominonya adalah kita juga akan melakukan hal yang seperti itu. Pada dasarnya ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, ketika kita tidak mengetahui bahwasalnya itu sesuatu hal yang tidak enak, maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan menurut saya solusinya untuk memberikan behavior positif kepada kesehatan mental itu adalah kita harus menjadi orang yang peduli lingkungan, peduli teman dan sebagainya. Jangan pernah memberikan effort negatif kepada diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang negatif, kita harus segera bagaimana caranya kita harus meminta maaf. Seperti ketika saya melakukan sebuah kesalahan kecil, misalkan saya lewat di depan teman saya dan saya tidak menyapa, bisa jadi teman saya itu beranggapan saya itu tidak suka dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil yang mungkin akan mempengaruhi emosional teman saya. Makanya saya akan segera ketika saya sadar dan saya klik tuh, saya akan WA atau saya akan lewat lagi dan saya bilang, sorry ya mau gak nyopo. Mungkin akan seperti itu solusi kecil lah.
hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan ketika kita memang ingin membangun kesehatan mental yang positif. Dan menurut saya pribadi, kesehatan mental ini bukan sekedar isu ya, tapi ini benar-benar ada dan banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Jadi mari kita benar-benar mulai sadar kesehatan mental.